Ingat pesan saya ini. Setelah Anda kerjakan itu konsisten, 40 hari setelah itu, perhatikan, akan terjadi perbedaan dalam hidup Anda. Demi Allah saya katakan, Anda akan berubah. Minimal, Anda akan jadi orang baik dan semakin dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini yang paling dahsyat. Anda kerjakan ini, maka akan merubah hidup kita dari mulai di dunia sampai kembali kepada Allah di akhirat. Ada lagi zikir spesial. Kalau ini bisa dilakukan, maka Allah akan menjaga Anda dari perbuatan maksiat dan dibukakan segala hal-hal yang buruk dalam kehidupan untuk dijauhi. Apa zikirnya? Sekarang perhatikan, Allah menyebutkan orang takwa pertama di Quran, surah kedua, ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Ciri pertamanya orang takwa itu setelah beriman menunaikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Artinya, kalau ingin Anda sukses, ingin bahagia, ingin luar biasa senang, ingin berhasil, kata Allah, tingkatkan takwa, salat. Cuma jangan cukupkan dengan salat fardu saja. Kalau cuma fardu, jangankan yang pengen sukses, yang biasa pun 5 waktu juga. Kalau ingin bahagia, jangankan yang 50 tahun, anak 5 tahun pun sholatnya 5 waktu juga. Yang biasa-biasa pun 5 waktu. Ini Anda ingin yang luar biasa. Jadi kalau Anda ingin capaian yang lebih tinggi, saya ingin jadi orang hebat, saya ingin jadi orang besar, saya ingin jadi pejabat yang berhasil, saya ingin jadi pengusaha yang sukses, maka naikkan level sholatnya dari yang standar, tambah dengan sholat sunnah. Ayo mulai bangkit. Silakan cek Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling hebat, Rasul yang paling mulia, ketika beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan disebut oleh Rasul-Rasul sebelumnya sebagai Rasul yang paling hebat, paling sukses, paling dekat dengan Allah. Bagaimana status Nabi Muhammad diangkat jadi Sayyidul Mursalin, penghulu, tuan dari semua Rasul dan Nabi? Apa rahasianya? Salah satunya ketika beliau banyak mendekat kepada Allah melebihi Rasul-Rasul yang lainnya. Bapak Ibu, nama Nabi Muhammad itu semua nama sifat kebaikan. Tak ada nama zat. Nama zat itu nama untuk membedakan seorang dengan yang lain. Nama saya Adi, ini Husain misal. Untuk membedakan Adi dengan Husain diberi nama. Adi saya tengok, Husain ini tengok. Misal. Tapi nama sifat adalah nama kemuliaan yang melekat pada seseorang. Jujur sifat, sabar sifat, tawadu sifat. Si fulan Asep yang tawadu, Asepnya zat, tawadunya sifat. Nabi Muhammad beda. Nabi lain semua nama zat umumnya, rata-rata. Isa nama zat, Musa nama zat, Nuh nama zat, Lut nama zat. Nabi Muhammad SAW semua sifat. Silakan cek. Muhammad, sifat mulia secara sosial. Orang yang senang bersikap baik dengan sesamanya. Muhammad, dari kata Mahmud. Disebutkan 4 kali Muhammad dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad dari kata Mahmud, artinya orang yang baik hubungan sosialnya. Maaf, sedang sholat, disimpan kotoran di atas, tidak marah. Dilempar batu, tidak marah. Dicela, dihina, beliau minta Allah maafkan mereka. Ada yang ingin bunuh, ya Allah, sentuh hatinya untuk bertobat. Muhammad. Saat lihat hewan disembelih, kata Nabi jangan aniaya hewannya. Kalau mau sembelih, tajamkan pisaunya. Kenapa? Ahsinuz dzibha, supaya bagus dalam sembelihan, tidak menzalimi hewan, cepat selesai. Dan menajamkan pisau pun tak boleh depan hewannya. Kembiang sini, kandidat selanjutnya siap-siap ya. Oh, ini awak tajamkan dulu nih supaya nanti mudah. Tak akan sakit sebentar saja, siap. Tak boleh. Dalam suasana perang, emosi tinggi, kata Nabi jangan injak tanaman, jangan aniaya anak-anak kecil, jangan aniaya yang sepuh-sepuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi pertanyaannya, kenapa disebut Ahmad oleh Nabi Isa? Buka Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Kata Nabi Isa, "Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ahmad itu dari kata Hamid. Artinya orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sekali saja Hamid, rajin tahajud belum senang puasa, Hamid. Rajin puasa belum tahajud, Hamid. Tapi kalau orang ini rajin puasa, rajin tahajud, rajin tilawah, berubah nama jadi superlatif sighah mubalaghah dari Hamid menjadi Ahmad.
Kenapa Nabi Muhammad disebut Ahmad? Kata Nabi Isa, karena Nabi terakhir ini orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah, yang tak bisa ditandingi oleh manusia manapun, termasuk nabi-nabi yang lain. Ini dijamin surga. Surga sudah dijamin, tingkat paling tinggi, dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surganya datang sebelum wafatnya. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami sudah siapkan untukmu kenikmatan yang banyak di surga. Belum wafat, jaminan surga sudah ada. Tapi apakah itu menghentikan ibadah beliau kepada Allah sampai naik status yang paling tinggi? Tidak. Al-Bukhari nomor hadis 2010, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Sayyidah Aisyah mengisahkan bagaimana ketika beliau salat malam, padahal cuma sunnah bangun malam. Ja'a talatatu ashabin, datang 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Ja'u ila sayyidati Aisyah, datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, kaifa kanat sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan tanya bagaimana bagus dan panjang bacaannya, sulit diikuti. Besoknya penasaran, salat di belakang Nabi. Kata Hudzaifah al-Yamani, memang tak ada yang paling nikmat kecuali salat di belakang Nabi. Saat baca ayat-ayat surga, rasanya ingin cepat ke surga. Saat baca ayat neraka, segera berlindung, ya Allah jangan sampai masuk neraka. Tak terasa rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Satu rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Hudzaifah selesai, Abdullah bin Mas'ud penasaran. Emang enak, saya coba berikutnya. Abdullah bin Mas'ud ikut betul. Dia kira 100 ayat akan rukuk, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat pertama 286 ayat. Dia kira akan nyambung, dia akan rukuk, nyambung sampai Ali Imran 200 ayat. Dia kira akan rukuk, nyambung sampai An-Nisa 176 ayat. Baru selesai An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman, baru beliau rukuk. Besoknya tak ikut lagi. Nah, jadi begitu. Nabi Muhammad saja diangkat jadi Rasul paling hebat karena meningkatkan takwa, salat tambah. Nah, ini beliau Nabi, Rasul, dekat dengan Allah. Jaminan surga ada, masuk surga tanpa hisab. Masih bangun menunaikan salat sunat, tahajud sampai kaki bengkak. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Jaminan surga belum ada, hisab masih menegangkan. Bangun malam, mata bongkar. Cita-cita surga bersama Nabi lagi. Ayo coba cek siapa yang mau masuk surga, boleh angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin di surganya bersama Nabi, boleh angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin surga Firdaus, boleh angkat tangan. Sekarang turun, sekarang jujur jawab ya. Syarat masuk surga itu banyak pahala, dosa kecil atau tak ada dosa. Sekarang saya tanya, siapa yang tak punya dosa? Angkat tangan. Ayo. Apa? Angkat saja, saya pulang. Siapa yang dosanya sedikit? Tak ada. Siapa yang dosanya agak banyak? Boleh angkat. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Ini mulai aneh. Ngaku dosa banyak tapi pengen ke surga. Karena tuh yang pertama, yuk tingkatkan takwa. Salat. Kalau bisa mulai sekarang keluarkan waktu salat, harus hafal. Zuhur jam berapa, asar jam berapa, itu disebut ciri iman. Ciri orang beriman yang pertama itu, bahkan kata Al-Quran, hafal waktu salat. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau terjemah biasa diterjemahkan sungguh waktu-waktu sholat itu diketahui oleh orang beriman. Orang beriman itu mengetahui waktu sholat. Tapi kalau diterjemahkan dengan balaghah, sungguh kalau orang merasa punya iman itu pasti dia akan tahu waktu sholat. Dia orang beriman itu tahu waktu sholat. Bagaimana Anda bisa sholat dengan baik kalau tak tahu waktunya? Ini kan aneh. Waktu kerja tahu, waktu gajian hafal, waktu dapat uang belanja tahu. Waktu sekolah tahu, berangkat gelap, pulang gelap, tak dapat apa-apa. Allah nunggu kita tiap hari. Siapa yang butuh siapa yang ingin diampuni, siapa yang mau dimaafkan. Tapi Anda tak tahu waktunya, bagaimana Anda bisa mendapatkan itu semua? Maka ayo, ini rahasia yang pertama. Semua ulama, semua orang hebat memulai dengan sholat. Ali bin Abi Thalib, sebelumnya Uthman bin Affan, sebelumnya Umar bin Khattab, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat semua. Ilmuwan setelahnya, ya, awas, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani, semua memulai dengan salat. Karena itulah ibadah pertama yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukan haji, bukan zakat, bukan puasa. Semua itu disyariatkan saat di Madinah. Pertama kali tidak ada yang lain kecuali salat.
Nanti lain waktu kalau saya datang lagi, nanti saya terangkan bab khusus bagaimana cara sholat diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhir. Karena bukan sekedar bacaannya, semua gerakannya itu ada maknanya. Kenapa tangan diangkat seperti ini sejajar dengan bahu? Kenapa sejajar dengan daun telinga? Apa maknanya ini? Kenapa berdiri dengan tegak? Itu ada maknanya semua. Dan semua ada hadisnya. Ada hadisnya, keterangan ulamanya sampai dengan sujud. Ada. Kenapa kalau turun dari i'tidal, ada yang pakai lutut, ada yang pakai telapak tangan? Ada dua cara. Siapa yang turun sujud pakai telapak tangan? Boleh angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Turun sujud telapak tangan dulu atau lutut dulu? Yang lutut angkat tangan. Yang telapak tangan. Yang turun dengan dua-duanya. Ada? Tapi begini maksud saya, mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, boleh. Tapi harus tahu dasarnya apa. Landasannya apa. Nah, kalau kita bisa dapatkan itu, ibadahnya enak, nikmat. Yang pakai lutut boleh. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 838. Posisi paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan boleh. Nomor hadis 840, 841 di kitab yang sama Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis dengan sanadnya, dengan matannya. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau ada nabi bisa melunakkan besi, namanya Nabi Daud. Orang ini bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Orang ini Abu Daud. Maka sejak saat itu beliau kemudian merumuskan kitab hadis berdasar urutan fikih, dikenal dengan Sunan Abu Daud. Nomor hadis 840, 841 itu kebolehan turun pakai telapak tangan. Diambil riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Tapi harus tahu, Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Usia Nabi sudah 60 tahun. Nabi sudah sepuh, seringkali sakit-sakitan. Kadang-kadang kalau berdiri tak kuat, pakai tongkat atau bersandar. Karena itu saat pertama kali merasakan sakit, lututnya bermasalah. Turunlah pakai telapak tangan. Wa'il masuk Islamnya di awal Islam. Nabi masih sehat, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang yang lainnya. Nabi turun pakai lututnya. Tapi bukan karena sepuh atau muda. Maksud Nabi itu, kalau lutut bermasalah, gunakan telapak tangan. Kalau telapak tangan bermasalah, gunakan lutut. Bukan masalah tua atau muda. Jangan sampai ada yang sujud, kemudian telapak tangan turun, Anda katakan, tua. Supaya mudah. Jadi pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh. Yang tak boleh itu pakai kepala duluan. Kalau seperti ini kita enak, sholatnya nyaman, tentram, nikmat. Tak ada perselisihan. Ini gara-gara kunut, satu tidak, ribut. Akhirnya masjidnya kosong, yang sholat tak ada. Yang kunut dia punya dalil, yang tak kunut punya dalil, yang tak ada dalil, yang tak sholat subuh. Tuh. Bismillah sir boleh, jahar boleh, tak dibaca pun boleh. Ada 4 cara. Apa bahasa Padangnya 4? P tuh. Tapi jangan 2 kali, pempe. Ada 4 cara. Ampe. Ada 4 cara, 4 cara. Hadisnya 70 hadis. 70 hadis pernah dikerjakan oleh Nabi. Bismillah pernah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Silent sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Tak dibaca sama sekali, boleh. Langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Yang keempat, baca rakaat pertama jahar, selanjutnya tak dibaca lagi. Boleh. 70 hadis. Kalau kita sudah paham ini, kita bisa praktekkan, silakan pilih mana yang paling nyaman. Dan tak perlu berselisih. Saya ini pernah tugas di Mekah 2010, menerima jemaah haji. Begitu sholat isya, imamnya Syekh Sudais. Jemaah haji itu di Mekah, mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir. Setelah itu hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa jawaban jemaah ini? Oh, ini imamnya Muhammadiyah. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ketuanya saya Sudais. Ini ada hubungannya, mau NU, Muhammadiyah atau yang lainnya. Sepanjang kita paham dalil, maka nikmat kita ibadah. Dalil tahu, argumentasi ada, dan paham apa yang kita kerjakan. Jadi yang pertama, kalau ingin meningkatkan takwa kepada Allah, mulai dengan ibadah apa? Ayo, mulai sekarang turunkan semua jenis salat sunnah.
Nanti ada salat sunnah apa? Sebelum zuhur ada berapa rakaat? Ba'da zuhur ada berapa rakaat? Asar ada tidak? Ba'da maghrib ada tidak? Isya ada tidak? Malam ada salat sunnah apa? Siangnya dari mulai ba'da subuh ada tidak? Duhanya ada tidak? Sampai semua. Kalau bisa koleksi semua waktu salat sunnah, kerjakan. Ingat pesan saya ini. Setelah Anda kerjakan itu konsisten, 40 hari setelah itu, perhatikan, akan terjadi perbedaan dalam hidup Anda. Demi Allah saya katakan, Anda akan berubah. Minimal, Anda akan jadi orang baik dan semakin dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semakin hebat, puncak yang terakhirnya, ada orang yang saking dekatnya dengan Allah, dia belum meminta kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Doa itu ada yang mengangkat, minta dikabulkan. Ada yang mengangkat, minta terlambat dikabulkan. Ada yang belum mengangkat tangan, baru terbersit di kepala, langsung diberikan oleh Allah. Ada yang perempuan, contohnya Maryam. Ibu kenal Maryam? Ya. Yang ini bilang tidak, Ibu. Alhamdulillah, ada saingan di sini. Kenal Maryam? Maryam itu bukan nabi, bukan rasul, tapi takwa dekat dengan Allah. Ibu bapaknya menyiapkan dari sejak di kandungan, Bu, dalam kandungan disiapkan oleh ibunya supaya dekat dengan Allah. Dibacakan ayat-ayat yang baik, doa-doa yang baik. Ini boleh sekarang orang-orang perempuan mengandung bacakan Quran. Sudah penelitian. Bacakan. Lahir, disiapkan. Guru yang baik, kasih nama yang baik. Bikinkan tempat yang baik. Dibuatkan mihrab. Apa yang terjadi? Perhatikan Quran surah ketiga, ayat 37-nya. Maryam itu setiap akan diberikan kebutuhan, sudah ada di tempatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap datang pamannya, Allah. Nabi Zakaria membawa pakaian, ada pakaian. Membawa makanan, ada makanan. Bawa buah, ada buah. Yang dahsyat, musim anggur, ada anggur normal. Bukan musim anggur, ada anggur. Bukan musim apel, ada apel. Pamannya bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Saya kan belum antarkan, kenapa sudah ada? Kata Maryam, huwa min indillah. Qalat, ia berkata, huwa min indillah. Paman, semua ini Allah yang kasih. Jadi kalau anak kecil diajarkan kalimat baik, Allah, astagfirullah, alhamdulillah, dari sejak kecil, maka yang keluar di lisannya Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Diajarkan dekat dengan Allah, lisan yang keluar pertama kali kalimat-kalimat thayyibah. Saya pernah lihat ada anak kecil mau disuntik di rumah sakit. Saking ibunya banyak mengajarkan kalimat-kalimat amal soleh, begitu mau disuntik, yang keluar bukan tangisan, bukan kalimat-kalimat sedih, bukan kalimat-kalimat biasa. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ampuni dosa saya ya Allah. Mau disuntik, astagfirullah. Karena memang kosakatanya cuma punya itu. Anak sekarang beda. Lewat polisi, oh robokar poli. Lihat TV, robot, heli, Embers, robokar poli, oh luar biasa. Coba tanyakan pada mereka, tahu Ali bin Abi Thalib? Siapa? Temannya Tobot X. Ya generasinya seperti itu, kita kembalikan di sini. Dua, saya cepat, supaya kita punya waktu, kita diskusi jawab pertanyaan. Yang kedua, ini yang paling dahsyat. Anda kerjakan ini, maka akan merubah hidup kita, dari mulai di dunia sampai kembali kepada Allah di akhirat. Yang kedua, cepat ya, setelah sholat, usahakan dari sekarang, jangan pernah tinggal. Jadilah ahli Al-Quran. Ini amanah saya. Saya ulang, jadi ahli Al-Quran. Ahli Quran dibagi 3. Ini hadisnya sudah sahih. Kalau bapak ibu bisa dekat dengan Al-Quran, ada langsung jaminan dari hadis Nabi. Imam Al-Bukhari yang menyampaikannya dalam kitab sahihnya. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini karena beliau tidak jumpa dengan Nabi. Wafat tahun 261 Hijriah. Wafat beliau. Tapi yang paling menarik, beliau cari sampai ketemu dengan Nabi. Hadisnya, beliau mendapatkan hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal mendapatkan hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah mendapatkan hadis ini dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad mendapatkan hadis ini dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mendapatkan hadis ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapatkan hadis ini dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Keduanya mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat nabinya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kalau ada orang hebat, orang baik, kata Nabi, maka yang terbaik di antara orang baik itu, yang terhebat di antara orang hebat itu hanya satu, yaitu ahli Al-Quran. Siapa yang mau belajar Quran dan mengamalkan isinya. Ini janji Nabi. Anda belajar Quran, amalkan isinya, jadi orang hebat. Dipraktekkan oleh ulama. Caranya ada 3. Pertama, untuk pemula,
Jadi ahli Quran kalangan pertama yang senang baca Quran. Mulai baca dulu, target. Khatam dalam sebulan, 1 hari 1 juz. Kalau mau mudah, jangan dipaksakan sekali baca 1 juz. 1 juz 1 hari bagi 5 bagian sesuai waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dibagi, bagi 5. Misal, juz pertama itu 141 ayat. Ditambah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah saya tak hitung karena sudah hafal kita. Baik, 141 ayat bagi 5. Berapa jumlahnya? 28. Pak ya, bisa temukan 28 ayat kan sedikit saja. Subuh 28 ayat bagi 2, sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14 ayat itu kan tidak lama. 5 menit pun tak sampai baca 14 ayat. Anda cuma butuh 5 menit menyelesaikan 14 ayat. 14 ayat setelah sholat subuh, 10 menit saja. Zuhur 5 menit sebelum, 5 menit setelah. Kalau itu konsisten, 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz, dan ringan. Apa yang terjadi? Anda rajin baca, rajin baca, rajin baca. Kalau sudah dekat dengan Al-Quran, Quran yang sering Anda baca itu akan menjaga Anda dalam kehidupan. Anda akan dijaga. Minimal lisan dijaga dari berkata yang kotor. Tangan dijaga dari menyentuh yang haram. Yang hebat di masa Nabi kata para sahabat, jangan dikira semua sahabat Nabi hafal Quran. Ada di antara mereka yang cuma hafal 1 surah, 2 surah. Surah yang dihafal itu Al-Baqarah, Ali Imran, seterusnya. Bisa. Yang paling dahsyat, ada di antara mereka yang punya wirid sebelum tidur, sering membaca surah Al-Quran. Buka kitabnya Imam An-Nawawi, judulnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Halamannya halaman 52, terbitan Darun Nafais, warna kuning, paling kanan sebelah bawah. Ada judulnya Wirid Al-Quran sebelum tidur. Ini sahabat-sahabat Nabi itu punya surat khusus. Ada yang baca Al-Mulk sebelum tidur. Ada yang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada yang baca ayat kursi. Tapi ada satu di antara mereka yang senang baca Al-Baqarah. Saking dekatnya dengan Al-Baqarah, tidak pernah tidur kecuali baca Al-Baqarah terlebih dahulu. 1 kali dia tertidur, lupa belum baca Al-Baqarah. Tiba-tiba dalam tidurnya dia bangun. Kaget. Tangannya kena kawannya. Kawannya bangun. Kenapa kamu? Apa kata orang ini? Wallahi laqad ra'aitul fil manam innal baqarata laqad natuhatni. Saya tadi mimpi dalam tidur, saya diseruduk surat Al-Baqarah. Diseruduk Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan sapi betina. Jadi karena dia belum baca surat Al-Baqarah itu, dalam tidurnya datang sapi betina nyeruduk dia. Seakan-akan mengatakan, kamu belum baca saya, baca dulu. Saking dekatnya dengan surat itu. Yang rajin baca surah Al-Mulk dekat, maka Allah akan jaga jasadnya di alam kuburnya. Yang rajin baca surat Yusuf dengan jiwanya, dengan ikhlasnya, dengan akhlaknya, maka dia akan dibebaskan dari kesedihan dan kesulitan dalam hidupnya. Ada fadilahnya, banyak. Baca kitab-kitab ulama, kita temukan keutamaannya. Hadirkan itu, golongan pertama. Kalau sudah lancar baca yang pertama ini, naik level kedua. Saya cepat. Nanti di akhir, saya berikan cara cepat menghafal Al-Quran. Yang kedua, amalkan isinya dengan cara mengkajinya terlebih dahulu. Jangan sampai selama ini baca tapi tak paham isi. Punya target. Dalam sebulan, bulan ini saya selesaikan juz amma, saya paham. Besok saya selesaikan misalnya Al-Baqarah. Setahun saya selesaikan Ali Imran. Kalau mau cepat, ini saya berikan rahasia besar. Ini rahasia ya. Saya ulang, ini rahasia di antara kita saja. Kalau mau efektif, keluarkan ayat Al-Quran sesuai dengan profesi Bapak Ibu sekalian. Kalau baca awal sampai akhir, menghafal awal sampai akhir. Tapi kalau ingin amalkan, praktekan, kalau bisa keluarkan yang kita butuhkan. Contoh, ini saya lihat banyak yang berdagang, ada di pasar, ada di bangunan, di toko-toko macam-macam. Kenapa tidak ngaji keluarkan ayat Quran tentang jual beli, tentang bisnis? Ayatul tijarah, bimbingan bisnis dalam Al-Quran, keluarkan ayatnya. Setelah dikeluarkan, kumpul para pedagang semua, ngaji, cari buya, cari alim, cari ustaz. Kan itu kumpul, itu saja yang dibahas. Praktekan di pasar, praktekan di supermarket, praktekan di tempat jual beli. Demi Allah, saya katakan, wallah, demi Allah, Allah menjadi saksi. Tidak pernah ada sahabat, tabi'in, ulama, masyarakat muslim mengamalkan isi Al-Quran dalam perdagangan kecuali semua bisnis yang akan kembali balik tanpa modal. Kembalinya untung semua. Untung. Abdurrahman bin Auf cuma punya waktu 3 bulan
modalnya pakaian, diamalkan isi bimbingan Nabi melalui beliau, diamalkan 3 bulan jadi orang nomor kaya, nomor 3 paling kaya di Madinah. Setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Kapaknya kapak terbuat dari emas, cuma setahun. Utsman bin Affan sampai sekarang asetnya masih ada. Sumurnya yang dulu dibebaskan masih ada. Ya, lembah-lembahnya masih ada. Kebun kurmanya masih ada. Kebun kurmanya dibebaskan. Sekarang wilayah itu akan jadi hotel penginapan. Hasilnya diinvestasikan, disedekahkan pada orang-orang Islam atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Masih ada. Bapak ibu, berapa lama jadi ayah? Ibu berapa tahun jadi ibu? Belasan tahun, puluhan tahun. Kenapa tak diturunkan ayat-ayat menjadi ibu dalam Al-Quran? Kenapa tidak dikaji ayat rumah tangga? Adik-adik yang belajar, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat pelajaran di Quran? Ayat-ayat ilmu ada. Cara cepat menghafal, Quran surah 9 ayat 122. Cara cepat meningkatkan iman sambil belajar, Quran surah 58 ayat 11. Cara cepat mendapatkan kenikmatan dari Allah saat belajar, Quran surah 96 ayat pertama. Ada semua. Yang rumah tangga ada, yang cari nafkah ada. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah kedua ayat 172. Ingin cepat lagi, Quran surah 7 ayat ke-96. Ada semua. Apa yang sulit? Keluarkan ayatnya, pelajari. Yang ketiga, ini bagian terakhir dari ceramah kami, dan ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, saking mudahnya kita bisa melakukannya. Yang ketiga, ini yang diinginkan oleh Al-Quran. Praktekkan Al-Quran dalam hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadilah ahli Quran. Hafalkan Qurannya, bukan sekedar dihafal, tapi supaya ayat yang sudah kita hafalkan itu langsung membimbing aktivitas kita dalam hidup. Kalau mau melihat, matanya hadir, mengingatkan penglihatan kita. Hei, ini yang harus dilihat, ini jangan dilihat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, ini yang dilihat, ini tak boleh dilihat. Kalau itu bisa dilakukan, jadi ahli Quran yang hebat. Tak ada orang keluar surau tertukar sandal. Tak ada. Begitu mau keluar, mau pakai sandal orang, itu bukan punya kamu, palingkan. Jangan ambil. Tak ada orang salah tanda tangan, pejabat tanda tangan proyek salah, tak ada. Begitu akan tanda tangan, ayatnya berkata, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Muncul ayatnya, bukan cuma hatinya mengatakan jangan lakukan, ayatnya langsung muncul. Ingat ya, tangan orang tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat, malu pada Allah. Dalam sholat kita tiap hari tahiyat, tahiyatulillah, tahiyatulillah. Tangan orang tahiyat menunjuk pada ketaatan pada Allah. Jangan sampai dipakai maksiat, sampai tangan bingung. Ini sholat dipakai, maksiat dipakai, malu pada Allah. Tangan orang tahiyat tak pernah dipakai maksiat. Anda pergi, datang ke kantor, datang proyek disodorkan, Pak, minta tanda tangan. Boleh. Baca dulu, ini tidak bagus, perbaiki dulu. Pak, ini ada fee-nya Pak, 100 juta. Maaf, jari orang tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Ambil lagi. Ke toko, ada yang nyogok, Pak, turunkan Pak, ganti kwitansinya. Maaf, tangan orang tahiyat tak bisa dipakai maksiat. Jawab, tapi ditambahlah Pak, 200 juta. Awal istikharah dulu ya. Tak bisa dipakai maksiat dan tak ada istikharah dalam maksiat. Paham? Yang terakhir adalah ajakan Al-Quran untuk menghafalkan Qurannya, dan hafalan ini dijadikan sebagai bimbingan hidup, bukan sekedar dipakai untuk sholat atau bacaan biasa. Itu boleh dan pahalanya ada, cuma sayang nanti manfaatnya tak dapat. Saya mau tunjukkan menghafal Quran ini begitu mudah, sangat mudah. Kami sekarang buka di Bekasi metode hafalan Quran, diberi nama At-Taisir. Waktu paling lama cuma 30 hari ternyata. Ternyata kita cek, kita itu punya kemampuan luar biasa untuk menghafal Quran. Cepat, tak ada batas. Yang tak bisa lihat, bisa hafal. Yang lumpuh otak, yang tua bisa hafal Quran. Muda apalagi. Bu, Pak, saya lihat anak-anak saja bisa hafal Quran. Apalagi yang pernah jadi anak-anak. Coba saya tunjukkan pada saya. Siapa yang nggak pernah jadi anak-anak, boleh angkat tangan. Sekarang anak-anak bisa menghafal Quran, apalagi yang pernah jadi anak-anak. Gampang. Ternyata paling lama 30 hari. Ada yang 23 hari, ada yang 24 hari, ada yang 21 hari. Kemarin terakhir ada anak perempuan 19 tahun hafal Quran 7 hari. 7 hari. Saya mau tunjukkan pada Anda betapa mudahnya menghafal Quran. Nanti saya tunjukkan dari posisinya, dari ayatnya, dari nomornya. Saya tunjukkan nanti di sini. Kurang dari 5 menit Bapak Ibu bisa menghafal Quran.
5 ayat kurang dari 5 menit. Sepakat? Siap? Saya nak tanya dulu. Saya jawab pertanyaan dulu atau simulasi? Yang mau simulasi angkat tangan. Yang mau jawab pertanyaan angkat tangan. Mau jawab Bapak? Baik, nanti kita jawab ya. Ya, saya simulasi sejenak, nanti kita jawab. Atau kita jawab dulu sedikit, saya atur waktunya nih. Setelah 10 menit saya simulasi, karena saya cuma butuh waktu 5 menit. 5 menit, apa 5 ayat, dengan nomornya, dengan posisinya, dan insya Allah kurang dari 5 menit. Yakin? Siap? Saya jawab sedikit dulu, setelah itu kita simulasikan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak Ustaz ketika sujud kita membaca doa apa yang kita inginkan, terutama pada saat sujud terakhir? Boleh. Apa dalilnya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, innama aqrabul 'abdi min rabbi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud, maka perbanyak doa saat sujud. Apalagi dalil Qur'annya, Quran surah ke-48 ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad itu adalah umat Rasulullah yang penyayang dengan sesama, yang keras terhadap penyimpangan. Engkau akan saksikan umat Nabi Muhammad itu senang sholat. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi Muhammad tak mau sholat, dipertanyakan dia umat Nabi Muhammad atau bukan. Tarahum ruk'a sujada, engkau lihat dalam ruku dan sujudnya, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam sujudnya dia banyak berdoa kepada Allah, minta keutamaan hidup dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya bolehkah banyak berdoa dalam sujud? Boleh. Pertanyaannya bagaimana caranya? Yang pertama, kalau doa itu pernah diajarkan oleh Nabi dengan lafadznya, maka silahkan baca langsung dengan lafadznya, sah. Selain ayat Al-Quran, kalau ayat Al-Quran tak boleh dibaca dalam sujud, kecuali potongan ayat yang diniatkan sebagai doa, bukan ayatnya. Misal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diniatkan sebagai doa, bukan ayatnya. Karena kalau ayatnya lengkap, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 201. Di mana letaknya? Paling kanan sebelah bawah. Kalau ayatnya, kita boleh baca ayatnya saja, asalkan ditujukan dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ditujukan doa, boleh dengan niat berdoa, bukan karena ayatnya. Boleh bacakan itu sebagai doa. Kalau ayatnya ada di Quran, di mana? Surah ke-7. Apa? Al-A'raf ayat berapa? 23. Jelas ya? Kalau kita tak ada bimbingan bacaan doanya, lafadznya, atau bahkan, maaf, yang kita mintakan tak pernah disebutkan oleh Nabi. Misal, besok anak mau ujian, zaman Nabi tak ada ujian di sekolah. Besok misalnya ada acara pelantikan jabatan, zaman Nabi nggak ada pelantikan jabatan. Kita mau sholat malam tahajud, mau berdoa, apakah boleh berdoa dalam sujud? Minta, ya Allah, lancarkan proyek saya besok, lancarkan bisnis saya, ringankan tugas beban jabatan saya, luluskan anak saya, cucu saya dalam ujian. Bolehkah? Boleh. Tapi yang paling sharih tak perlu dilafadzkan, cukup dalam hati saja. Jelas? Apa dalilnya? Bisa kita ambil diantaranya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan sebut nama Rabbu, minta kepada Allah dalam jiwamu walaupun tak dilafadzkan. Minta dengan khusyuk, minta dengan penuh harap. Jangan kemudian kau terlampau keras memintakannya, cukup dalam hatimu, hadirkan, mintakan. Begitu dihadirkan, ada terjawab. Ya, dan minta dalam hati ini boleh dalam sujud, boleh juga dalam saat berdiri, saat membaca kalimat iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Di hati langsung hadirkan, ya Allah, sukseskan bisnis saya, ya Allah, lancarkan ujian saya. Apa dalilnya? Hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain. Kata Allah, saya bagi salat pada dua bagian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan tertentu, aku akan kabulkan apa yang dia minta. Sampai pada kalimat wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seorang hamba dalam salatnya berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, lihat jawaban Allah, wali 'abdi ma sa'ala. Apapun sekarang yang dia minta, aku akan kabulkan. Tapi tak perlu dilafazkan, dalam hati aja minta. Kalau benar, dikabulkan oleh Allah. Jelas di sini? Allah taala a'lam bis-shawab. Ustaz, saya seorang mahasiswa, semester awal dan pengamat menikah muda. Doakan saya agar dimudahkan dan segera bertemu dengan jodoh saya. Masya Allah. Kalau ingin bertemu jodoh, jangan selalu jadi pengamat. Nah, ini pengamat menikah muda tapi tak dapat jodoh. Cara mendapat jodoh itu bukan mengamati, tapi berikhtiar untuk mendapatkannya. Ya, kenali, ta'aruf, cari sesuai dengan ukuran Nabi. Tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Tidak semua kenal itu mesti sayang. Bapak kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang. Tak kenal maka ta'aruf, tak tahu maka berkenalan. Cara ta'aruf yang baik untuk mencari jodoh banyak dari Nabi. Tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau ingin cari jodoh perempuan itu lihat pada 4 halnya. Perempuan ke laki-laki juga demikian, lihat 4 halnya. Pertama, li jamaliha, jamaliha. Ingat, bukan jamil, bukan jamilah, jamal. Kalau jamil ganteng, lihat gantengnya. Kalau jamilah cantik, lihat cantiknya. Jamil ganteng, Saiful ganteng, Saiful jamil. Jamilah cantik, Mulan cantik, Mulan jamilah. Tapi kalau jamalah itu adalah penampakan keindahan yang terpampang pada warasnya, pada parasnya. Di bagaimana kalau ditatap menjadi senang? Kata orang cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Tapi ada orang yang wajah biasa, tapi kalau ditatap indah, enak, suaranya merdu. Memang parasnya 100%, tapi cerewetnya 1000%. Nah, enak juga. Coba Sayyidah Khadijah, istri Nabi, dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, cantik mana di antara itu? Bagus. Kalau tahu saya akan tanya, sudah pernah lihat? Kata orang, cantik paras itu Sayyidah Zainab. Mata kalau melihat tak berkedip, wajah tak berpaling. Tapi yang disebut dalam mimpi Nabi Sayyidah Khadijah. Lihat Al-Bukhari, kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang ke-4 sampai 5, dari kanan sebelah bawah sampai kiri atas. Nabi pernah turun dari Gua Hira, belum ada wahyu setelah periode Iqra. Di tengah jalan siang-siang tiba-tiba ada suara, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tengok kanan kiri kosong, depan belakang tak ada orang. Tengok atas, ada sosok seperti duduk bainas sama'i wal ardi memanggil Muhammad, Muhammad. Bapaklah keluar dari damung-damung ini. Siang-siang kosong, tak ada orang. Begitu keluar, tak ada orang, kanan kiri kosong, depan belakang kosong. Tiba-tiba ada panggilan. Tengok atas, jubah putih rambut gondrong. Jubah putih rambut gondrong sambil begini. Kira-kira apa yang dilakukan? Kata Nabi, faru'ibtu minhu, saya pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat dengan keadaan takut. Tapi yang dahsyat, datang pulang sampai rumah bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Begitu dibuka melihat wajah Sayyidah Khadijah, hilang setengah ketakutannya. Jika dia ditatap, maka damai hatimu, kata Nabi. Calon istri yang baik ketika dilihat Sayyidah Khadijah, baru lihat wajah istri, masalah hilang. Setengah masalah hilang. Apa
kata Nabi, dathiruni, dathiruni. Di riwayat lain, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Saya khawatir. Dibawa, digandeng, masuk ke kamar, diselimuti. Keluar kalimat yang indah. Zaujil karim, bermakna, sayang, engkau itu orang baik. Engkau menyambung silaturahim. Engkau senang memberi. Engkau orang baik dalam kehidupan. Engkau tak punya musuh. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Seketika hilang masalahnya. Turun malaikat yang tadi membawa surah Al-Mudaththir, surah ke-74. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Itu asbabun nuzulnya tadi. Jadi sekarang bagaimana caranya? Masya Allah, Bu, pulang ke rumah, pastikan suami lihat ibu hilang masalah. Pulang dari kantor, pulang dari pasar, ada masalah di pasar, nyampe rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengar suara istri, alhamdulillah tenang. Begitu dibuka, tambah masalah. Nah, ini pertama lah. Ya. Kedua, nasabiyah, lihat dari mana dia berasal, supaya tidak menimbulkan fitnah. Cari ukurannya. Ketiga, kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi, lihat juga lima liha. Ada yang menafsirkan adalah kekayaan hartanya. Tapi saya cenderung kepada penafsiran kemampuan dia mengelola harta suaminya. Awas, kadang banyak yang salah tafsir. Oh, kalau yang kaya, saya cari aja janda kaya, saya nikahin kaya saya. Tidak. Saya cari aja anak orang kaya, saya nikahin jadi kaya. Tidak. Kata para ulama hadis sebagian, makna di sini adalah kemampuan dia mengelola harta suami. Jangan sampai pendapatan Anda 5 juta, tapi zakat malnya dia 10 juta. Stres Anda. Untuk salonnya saja sudah 7 juta. Capek. Yang terakhir, yang keempat, lidiniha, ketaatannya kepada Allah. Ya, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kalau ada yang keempat ini yang paling dahsyat. Karena itu, Bu, Pak, maaf ya. Kalau ada seorang pemuda, akhlaknya baik, agamanya bagus, Qur'annya hafal, taat pada Allah, kata Nabi, jangan ditolak tuh karena sulit untuk menemukannya. Jangan dihilangkan peluangnya, cepat. Sekarang sedang marak di Indonesia, Jakarta, Bekasi sekitarannya. Mahar untuk menikah sekarang rata-rata hafal berapa juz. Ada seorang pemuda datang melamar kepada anak kiai. Anaknya cantik luar biasa, taat salehah. Ternyata bukan dia saja yang datang, 2 orang lain datang, 3 orang datang mau mengajukan lamaran. Begitu datang pertanyaan kiainya bukan yang lain, Quran. Ananda siapa namanya? Saya Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Baca. Bagus. Kalau Ananda siapa? Saya Torik, Pak. Baca surat At-Tariq. Bagus. Yang ketiga, belum ditanya, udah pucat wajahnya. Kalau Ananda siapa? Saya Imran, Pak. Tapi dia tak hilang akal. Cuma panggilan sehari-hari, kulhu, Pak. Coba carilah yang seperti itu, yang ikhwan juga demikian, coba ta'aruf yang baik. Kalau sudah jangan lama-lama, ya. Lamar dengan baik, doa malamnya istikharah, nampak dia besoknya lamar. Doakan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Bikin status. Udah datang. Dan para akhwat saya nasihati ya, awas nih yang belum menikah, jangan dengarkan rayuan-rayuan gombal para lelaki. Aku mencintaimu. Jangan percaya. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Itu punya BPKB. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Masya Allah. Kenapa nyampe sana ini? Dah, 3 menit lagi saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah supaya hati kita tenang, hati kita terang? Caranya yang berdoa, minta kepada Allah supaya diterangkan hati. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai beberapa bagian dari Al-Quran. Pertama, tingkatkan zikir kepada Allah. Apa itu zikir? Zikir itu amalan yang punya pengaruh kepada hati. Selain tenang, nanti Allah akan turunkan cahaya.
Apa dalilnya? Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Apa amalannya? Pertama salat, karena itu salat disebut dengan zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Amalan kedua apa? Rajin baca Al-Quran. Rajin. Datang surau, baca Quran. Pulang kamar, baca Quran. Walaupun tak harus panjang-panjang, konsisten bacakan, maka Allah akan berikan hidayah dan kemuliaan. Apa dalilnya? Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi baca Quran itu zikir. Amalan ketiga, mulai menghafal walaupun ayat-ayat pendek. Menghafal Quran itu bagian dari zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-54 ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran yang bisa digunakan sebagai zikir untuk dihafalkan. Baca, maka akan terbuka segala kemuliaan. Ada lagi yang zikrullah, sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Asmaul Husna. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir kepadaku, aku akan menyebut namamu. Bagaimana cara berzikirnya? Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ar-Rahman atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Atau sebutkan nama-nama Allah dari al-asmaul husna. Terakhir, sebut dengan kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Hadis Muslim dalilnya, nomor hadis 571. Apa dalil Qurannya? Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata, jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, cepat berzikir kepada Allah. Ada lagi zikir spesial. Kalau ini bisa dilakukan, maka Allah akan menjaga Anda dari perbuatan maksiat dan dibukakan segala hal-hal yang buruk dalam kehidupan untuk dijauhi. Apa zikirnya? Istighfar sebelum subuh. Sebelum tiba subuh, tahajud, tunggu subuh, istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Apa dalilnya? Quran surah 51 ayat 18, paling kanan pertengahan. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah taala alam bisawab.